Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan dalam majelis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Pembahasan kita masih berkaitan dengan kaidah yang terdapat di dalam manhaj salaf. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kelima. Ya, kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah yang dibawakan oleh Syekh di sini. Kita akan baca dari awal. Yang pertama, kaidahnya qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yaitu kaidah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, qaidatun fil ibadah, yaitu kaidah dalam beribadah. Ibadah itu harus mengikuti dalil. Makanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus ada dalilnya. Tanpa dalil, ibadah tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. Oleh karenanya kata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam ungkapannya, berapa banyak orang yang lelah, capek dalam beribadah disebabkan karena dia menggunakan hadis palsu. Ya, dia menggunakan hadis palsu. Makanya jangan kita menggunakan hadis palsu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga, qaidatun fi anna madaruddin 'alal ilmi nafi' wal amalis salih, bahwasanya agama ini berputar pada ilmu dan amal soleh. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Bukan beramal baru cari ilmu, tapi ilmu amal. Belajar diamalkan, belajar diamalkan. Jangan seperti orang-orang yang ada di luar sana, mereka beramal tanpa ilmu. Inilah yang menjadikan orang-orang Nasrani dicela oleh Allah, karena mereka beribadah tanpa ilmu. Adapun yang keempat, yaitu kaidah tentang inna dar al mafasid muqaddamu fi jalbil masalih. Sesungguhnya menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil satu manfaat. Apalagi kalau manfaat yang diambil itu tidak lebih besar daripada mudarat yang akan muncul. Nah, Syekh membawakan contoh tatkala Nabi SAW melarang Umar bin Khattab untuk membunuh Abdullah ibn Salul al-Yahud. Ketika Umar ingin membunuh Abdullah bin Salul, maka Nabi SAW melarang Umar dikarenakan satu, Abdullah bin Salul punya pengikut. Ya, Abdullah bin Salul punya pengikut. Kalau dibunuh, khawatirnya pengikutnya tidak mau masuk Islam. Yang kedua, orang di luar sana mengenal Abdullah bin Salul itu dari kalangan para sahabat. Jadi kalau dibunuh, khawatirnya orang bilang Muhammad membunuh sahabat, dan ini akan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka saya katakan kaidah ini bisa antum pakai sekarang. Jangan terlalu ikut nimbrung terhadap masalah yang sedang muncul sekarang ini. Biarkan sudah,
mereka dengan pihak yang digugat. Kita tidak usah ikut campur karena ada manfaatnya kok untuk dakwah salaf. Jadi sedang kampanye gratis, ya. Sedang kampanye gratis karena dampaknya kepada dakwah salaf, ya. Makanya kita tidak usah kemudian terlalu banyak nimbrung dengan masalah yang sedang muncul, tapi kita lebih banyak mendengar saja. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang kelima. Annal ahkamal usuliyah wal furu'iyah la tatimmu illa bi amrayni. Sesungguhnya hukum-hukum pokok dan cabang tidak sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, wujudus syurut, adanya syarat, dan yang kedua, intifaul mawani', hilangnya penghalang. Jadi hukum itu dia akan bisa ditetapkan kalau satu, hukum itu terpenuhi syaratnya, dan yang kedua, kalau hilang penghalangnya. Kalau salah satu dari keduanya hilang, hukum tersebut tidak bisa ditetapkan. Apalagi hilang dua-duanya, tidak ada syarat dan juga ada penghalang, maka tidak bisa hukum tersebut ditegakkan. Tapi kalau hukum itu memenuhi syarat dan tidak ada penghalang, maka hukum tersebut bisa ditetapkan, bisa dijalankan. Nah, untuk kita lebih memahami bab ini, kita akan baca apa yang dijelaskan oleh penulis dalam bukunya ini. Ya, kalau di terjemahan itu halaman 126. Tapi katakan di sini, kata penulis, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Qultu, aku katakan, wa hadha aslun azimun fi jami'i ahkami syar'i, sawa'an kanat usulan am furu'an. La budda min wujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Ini adalah kaidah yang agung dalam hukum-hukum syar'i, baik yang mencakup masalah pokok ataupun cabang, yaitu harus terpenuhi syarat dan hilangnya seluruh penghalang. Perhatikan poinnya, syarat dan penghalang. Ini poinnya. Nanti akan dibawakan contoh. Falau wujida syartu lakin kana hunaka mani' la yasihhil hukm. La yasihhil hukmu. Kalau sekiranya syaratnya didapatkan, tetapi di situ ada penghalang, maka hukum itu tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterapkan. Ada penghalang, syaratnya sudah terpenuhi, tapi ada penghalangnya, maka tidak bisa diterapkan. Nanti akan ada contohnya. Kita dengarkan dulu penjelasan beliau. Min dzalika masalan, di antaranya apa yang beliau contohkan di sini, ayatul wa'idi, yaitu ayat-ayat yang berupa ancaman. Fi haqqi man irtakaba umuran muharramatan fahuwa ahlu lima ja'a fin nususi minal wa'id, yaitu orang yang terjatuh dalam perkara yang haram dan dia jelas-jelas pantas untuk mendapatkan ancaman tersebut sebagaimana nas-nas yang datang menjelaskan perkara itu. Jadi dia pantas untuk mendapatkan ancaman tersebut berdasarkan nas yang datang. Lakin qad yakunu hunaka mani'un yamna'u ma'al iqabi. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan disebabkan karena ada penghalangnya. Mana contohnya? Kataubah, seperti karena dia sudah bertaubat. Dia sudah bertobat. Ada orang mencuri. Dalam hukum Islam mencuri kalau sudah sampai nisab potong tangan, tapi dia sudah bertobat. Apakah kemudian hukum itu tetap ditegakkan? Jawabannya tidak. Karena dia sudah bertobat. Ya. Dia sudah bertobat. Ya.
Ada orang ternyata sebelumnya berzina, lalu dia kemudian mendapatkan hidayah, maka akhirnya apa yang terjadi? Dia pun bertobat, maka hukum dari zina tersebut tidak bisa terpenuhi karena dia sudah bertobat. Masya Allah, jazakumullah khair. Kaget saya. Ya. Ini kayaknya kopi model baru di warnanya. Ya. Jadi tidak bisa terpenuhi karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au istighfaril mu'min, atau dengan beristighfar, awil masaib, ataupun karena satu musibah yang menimpa dia, au ghairi dzalika min mukaffiratidz dzunub, atau dari yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosanya. Jadi intinya ketika ada penghalang, dia harus mendapatkan satu hukuman dan syarat sudah terpenuhi, tapi kalau dia mendapati dirinya termasuk syarat terpenuhi, ada satu penghalang yang menghalangi dia untuk dijatuhkan hukuman tersebut, maka tidak bisa dijatuhkan. Ya. Dan ini banyak di zaman Nabi SAW, banyak. Jadi karena ada penghalang tadi, dia akhirnya tidak jadi dilakukan, tidak jadi dilakukan hukuman. Dan di zaman Nabi SAW banyak seperti ini. Contoh yang lain, saya membawakan contoh di sini. Wa min dzalik, di antara contohnya as-shalah, salat. Masalan, la budda min wujudi syartiha. Yang mana salat itu dia punya syarat. Apa syaratnya? At-taharah, dia bersuci. Faman arada as-salata bila taharatin fala tasihhu minhu li faqdi syartiha. Kalau ada orang ingin sholat tapi dia tidak bertoharo, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Jadi antara syarat dengan hilangnya penghalang itu dua perkara yang tidak boleh absen dalam hukum-hukum syariat. Tidak boleh. Harus ada kedua-duanya. Ya, harus ada kedua-duanya. Sekarang contoh, kita ambil contoh sholat. Bagi seorang laki-laki, pendapat ijma, sholat berjamaah di masjid wajib. Syarat sudah terpenuhi dari syarat sholat, tapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya dia? Ternyata hujan. Maka adanya penghalang tadi menjadikan sholat berjamaah di masjid menjadi tidak wajib. Puasa Ramadan wajib. Sudah dewasa, dia muslim, dia tidak gila, tapi ada penghalang yang menjadikan puasa itu tidak wajib bagi dia. Bahkan kalaupun dia melakukan puasa tersebut, itu akan membahayakan. Dalam bab ini justru dia berpuasa itu hukumnya makruh, bahkan tidak boleh tatkala dia terkena penyakit yang berbahaya. Iya, penyakit yang kronis. Maka dalam kondisi ini justru dia tidak boleh berpuasa. Karena kalau dia berpuasa, itu akan membahayakan dirinya. Ya, itu akan membahayakan dirinya. Nah, ini kaidah Islam. Maka sebenarnya Islam itu mudah, jamaah. Islam itu sangat mudah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan. Makanya dalam satu kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Antum kalau sudah menemukan kesulitan, ada kemudahan. Mana contoh penerapannya? Ada orang junub, tidak ada air. Ada air, Ustaz, air teh. Tapi air teh tidak bisa dipakai untuk mandi, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dia air suci tapi tidak bisa mensucikan. Sementara dia harus keburu waktu sholat. Apa yang harus dia lakukan?
maka terapkan kaidah tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan, maka solusinya pada saat itu silakan dia bertayamum. Kalau kata orang seberang, it's very very simple. Simple agama Islam itu sebenarnya. Kadang-kadang kita mempersulit. Itu pun tayamum itu sederhana, tidak seperti tayamum yang selama ini kita pahami. Dulu kita diajarkan tayamum itu dengan begitu ribetnya. Waktu kita SD kita diajarin tayamum, tepuknya 2 kali. Yang satu wajah, 3 kali Mas, terus tangan kiri 3 kali. Padahal tayamumnya agama Islam atau tayamumnya Nabi SAW itu sangat simpel. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, para sahabat mencontohkan ketika Nabi bertayamum, Nabi memegang benda yang berpotensi ada debu, lalu kemudian sambil mengucapkan bismillah, kalau itu tebal ditiup ataupun ditepuk tangannya, lalu diusap wajahnya, lalu punggung tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, kemudian dibalik punggung tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Sudah selesai. Ada yang baru tahu? Jadi simpel, bismillah. Selesai. Nah, kita enggak. Ada yang sampai wudhu ya Pak. Duduk tayamum. Wudhu. Sampai kepala itu wudhu namanya. Ya, subhanallah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian dikatakan di sini, wa min hadzal asl, maka termasuk dalam pokok ini at-takfir wa tabdi' wa tafsik. Ketika kita mengkafirkan, membid'ahkan dan juga memvonis orang itu fasik, tidak mudah. Jadi beliau kasih pengantar kepada kita dengan pola sederhana. Kita ingin masuk ke poin yang paling inti dari pembahasan bab ini. Mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan orang itu bukan perkara sepele, ini perkara berat. Karena ingat, ketika seorang itu dikafirkan, maka dia berlaku dalam sabda Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, kalau tidak terbukti kafir, maka kekufuran itu kembali pada yang menuduh. Makanya tidak mudah kita mengkafirkan orang. Tidak mudah kita mentabdi orang. Saya katakan dulu saya awal-awal saya baru sekolah itu, ya, sekolah pondok gitu kan, masuk pondok. Jadi saya kan dari MTS ya mah, MTS, saya masuklah pondok. Semester 1 pulanglah kita liburan biasa. Oh pulang liburan semua bid'ah semua bid'ah. Seiring berjalannya waktu kita paham. Oh begini. Tambahnya ilmu. Ternyata tidak semua orang-orang yang melakukan hal tersebut bisa kita katakan dia ahlul bid'ah. Kapan orang itu dikatakan ahlul bid'ah? Kapan dia dikatakan sebagai orang yang hanya sekedar ikut-ikutan bid'ah? Itu perlu penjelasan yang, dan benar-benar kita harus melihat secara detail orang tersebut. Tidak bisa kemudian antum punya tetangga, antum tahu tetangga antum tidak pernah sholat, tidak pernah ke kajian, tapi kalau ikut tahlilan kuat, pulang-pulang, Pak dari mana? Dari tahlilan, kan sambil bawa apa, berkat gitu kan? Dari mana Pak? Dari tahlilan. Terus dia bilang, oh Bapak ini penghuni neraka jahanam, ahlul bidah. Tidak bisa antum katakan seperti itu. Ya, tidak bisa. Ya. Antum kafirkan orang, antum bid'ahkan orang, antum fasikkan orang. Ya, itu tidak mudah. Makanya saya tuh heran dengan orang-orang yang menuduh dakwah salaf sebagai orang-orang yang
dengan mudahnya mengkafirkan, mentabdi', mentafsirkan orang, lalu kemudian seolah-olah pasti surga itu sudah Anda seperti itu. Ya akhi, antum, saya ingin katakan begini, antum belum membaca bagaimana kitab-kitab para ulama salaf, bagaimana para masyayikh kita di dalam menetapkan satu hukum. Subhanallah. Ya, mereka adalah orang yang sangat lembut. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran, di balik keistimewaan dia yang paling mengetahui kebenaran. Mereka adalah orang yang paling berkasih sayang dan berlemah lembut kepada sesama kaum muslim. Apa bentuk lemah lembutnya? Tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah mentabdi' orang. Tidak mudah. Ini kaidah penting, jemaah. Kita lanjutkan kaidah ini. Kata beliau, wa huwa babun qad azumat fihi al-fitnah wal mihnah wa tashat fihi al-ahlam wa kasura fihi al-iftiraq wa tashattat fihi al-ahwa wal ara. Kata beliau, ini merupakan satu bab yang di dalamnya banyak sekali menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah, menimbulkan ujian, menghancurkan harapan, banyak melahirkan perpecahan dan menyebabkan munculnya beragam hawa nafsu dan pemikiran. Ini yang sering terjadi. Maka tidak usah heran kalau ada orang-orang yang suka mengkafirkan, dia katakan kelompok takfiri, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Segala jajaran-jajarannya kafir. Sak menterinya kafir. Ya. Gubernur kafir. Bupati kafir. Subhanallah. Dengan begitunya, dengan begitu mudahnya mereka mengatakan hal tersebut sebagai kafir. La haula wala quwwata. Ini bab yang berbahaya. Ya. Bab yang sangat apa ya istilahnya, tricky kalau kata orang itu. Ini bab bukan bab sepele, bab ini bab berat. Berat sekali. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang penguasa, kita berbicara tentang ya sultan, orang-orang yang punya kekuasaan. Ini tidak boleh kemudian sembarangan kita obral dia kafir, dia bina segala macam. Ya, tidak bisa. Kalau orang biasa, rakyat biasa saja kita tidak boleh kemudian mudah mengkafirkan, apalagi ini orang-orang yang sultan, dia punya kekuasaan, dia punya power. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Taib. Kemudian kata beliau, wa mauqifu ahli sunnati wal jamaati as-sairina ala manhajis salafis salih min takfiri ahli bidah wal aqaidil fasidah. Adapun sikap ahlus sunnah, perhatikan poin ini. Adapun sikap ahlus sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf dalam menyikapi, mengkafirkan ahlul bidah dan juga akidah-akidah yang rusak, huwa at-tafsil, yaitu dengan cara perincian. Dirinci. Gak bisa kemudian kayak tadi antum, dia tetangga antum. Dari mana Pak? Tahlilan. Atau katakan, oh dia bid'ah. Ada orang baru pulang ziarah kubur. Dia pergi ziarah wali telu, wali limo mungkin. Ya. Dia pergi ziarah wali, terus antum katakan, dia adalah ahlul kubur, dia adalah orang kafir. Dia pelaku syirik. Belum, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa antum katakan seperti itu. Apalagi antum bawa kaidah, karena dia adalah orang yang suka melakukan bid'ah, antum katakan kepada dia, seorang ulama pernah mengatakan, aku bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Ya. Jadilah dai yang hikmah, dai yang lembut.
Dakwah itu mengajak, bukan menjadikan orang lari. Ya. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, banyak orang mengatakan orang yang tidak berani menyinggung tentang masalah bidah segala macam, itu contoh dai-dai yang apa istilah itu? Dai-dai yang letoy, dai-dai yang pengecut. Bukan gitu ya, strategi dakwah itu ada. Strategi dakwah itu ada. Para ulama pun sama seperti itu. Makanya diantara nasihat Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, al-haqqus sakil, kebenaran itu berat. Fala tusakil bithiqalil uslub, maka jangan diperberat dengan cara yang berat. Sudah kebenaran itu berat untuk diterima oleh sebagian besar orang, antum perberat dengan cara yang berat, maka jadilah kemudian berat kodrat. Sulit orang itu akan menerima. Tapi bagaimana sesuatu yang berat ini antum kemas sehingga menjadi satu hal yang sangat ringan. Ringan untuk didengar, ringan untuk diterima. Ringan untuk kemudian orang-orang tersebut bisa bertoleransi dalam masalah itu. Kemudian dia bisa bisa membuka pikirannya untuk mau belajar. Tadi saya sempat dengar cerita dari ada beberapa ustadz dari Kediri. Beliau cerita pernah diundang di salah satu masjid yang terafiliasi dengan salah satu ormas. Lalu kemudian beliau berpesan kepada jamaah-jamaah, antum jangan ikut kajian di masjid ini, karena itu bukan kajian antum. Kalaupun antum ikut kajian, antum datang pakai sarung, tidak boleh pakai jubah, antum pakai peci hitam, antum pakai baju koko. Dan tidak boleh bertanya. Karena kadang-kadang jamaah itu, ada jamaah yang suka merusak kajian dengan cara dia bertanya. Dia rusak kajian. Padahal itu strategi dakwah. Gimana caranya kemudian membuat orang senang? Senang dulu dengan dakwah ini. Senang nuntut ilmu. Tapi sambil pelan-pelan dijelaskan. Ya, subhanallah. Karena ada seperti itu. Ya. Ini Ahlussunnah. Ahlussunnah seperti ini. Ini ada sebuah kisah, saya pernah dengar salah satu kisah ya. Kalau tidak salah Syekh Abdul Razak, nanti coba kita cari lagi. Syekh Abdul Razak itu beliau pernah diundang ke Afrika untuk berdakwah. Ya, misi kajian. Ternyata tempat yang ngundang beliau itu isinya orang-orang tarek, orang-orang sufi gitu loh. Orang-orang sufi. Ada yang mengatakan Asy'ariyah. Pokoknya orang-orang seperti itu. Syekh Abdul Razak ini ternyata ya dikenal sebagai dai-nya Wahabi gitu kan. Ternyata sampai di sana Syekh Abdul Razak tidak sedikit pun menyinggung tentang amalia mereka, tapi membahas tentang doa. Dari situ kemudian mereka itu jatuh cinta sama Syekh Abdul Razak, diundang terus, akhirnya banyak di antara mereka yang mengikuti kebenaran. Hikmah dalam berdakwah. Apakah kemudian untuk mengatakan Syekh Abdul Razak kemudian lemah di dalam berdakwah, padahal beliau adalah profesor akidah? Untuk mengatakan beliau adalah orang yang tidak punya prinsip yang kuat dalam beragama. Dan untuk tahu Syekh Abdul Razak siapa? Ulama besar. Ulama besar melahirkan ustadz-ustadz besar. Salah satunya kan di antara murid beliau Ustadz Firanda. Terus apa untuk mengatakan beliau adalah syekh yang pengecut segala macam? Tidak seperti itu. Mereka punya pandangan dalam masalah ini, dalam berdakwah. Sehingga di sini ada tafsilnya, ada penjelasannya. Wa huwa anna alal bidah laisu ala darajatin wahidah. Karena namanya alul bidah itu tidak berada pada satu tingkatan yang sama. Punya tingkatan-tingkatan alul bidah. Contoh disebutkan oleh beliau di sini. Wa minhum, di antara mereka, kata Syekh, ya. Wa huwa fa minhum
man huwa maqtu'un bitakfirihi, yaitu mereka yang dipastikan terjatuh dalam kekufuran. Kaman ata biqaulin aw fi'lin mukaffirin atau mukaffarin, seperti seseorang yang datang dengan membawa ucapan dan perbuatan yang bisa mengkafirkan dia. Wa tammat fi haqqihi syurutut takfir, lalu kemudian syarat-syarat pengkafiran ada pada dia. Dia orang pintar, dia orang alim, ya. Ucapan dia itu ucapan kufur, sudah disampaikan hujjah. Wantafat mawani'uhu, dan penghalang-penghalang pengkafiran sudah hilang dari dia, sudah disampaikan hujjah, tidak kemudian bertobat, maka dalam bab ini dia pun divonis menjadi orang dia takfir, dia termasuk orang yang telah jatuh ke dalam kekufuran. Kalaupun mereka sudah jatuh dalam kekufuran, bukan berarti kemudian kita bebas untuk mengeksekusi, tetap yang mengeksekusi dia adalah para penguasa, ya. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang perlu diperinci itu. Kapan orang tersebut sudah dikatakan dia terjatuh dalam takfir, kekufuran. Wa minhum, ada pula di antara mereka, man la yuhkam bi kufrihi wal intifa'i dzalika fi haqqihi, yaitu tidak dihukumi kafir karena ada penghalang jatuhnya hukum tersebut pada dirinya. Mungkin ya, di antaranya karena dia jahil, tidak tahu ternyata apa yang dia ucapkan itu, dia jahil, tidak ngerti, keluar dengan tidak sadar gitu loh, dia tidak punya ilmu. Ada ini? Belum. Itu luar ya. Dia tidak sadar ngomong seperti itu, dan dia ngerti, tidak paham. Dia tidak paham atas apa yang dia ucapkan. Maka diantara contohnya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika menyebutkan ada seorang yang kehilangan bekalnya, tunggangannya hilang, lalu dia dalam kondisi sudahlah dia pasrah dengan kondisi tersebut, kayaknya dia akan mati gitu kan. Tiba-tiba kembali tunggangan dengan segala perbekalannya. Lalu saking semangatnya dia, saking bahagianya dia dapati bekal tersebut, sampai-sampai dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbi wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ucapan kufur. Tapi Nabi SAW mengatakan zallatul lisan, dia itu lisannya tergelincir saking bahagia, lisyiddatil farah, karena saking bahagianya dia, maka dia tidak dihukumi kafir. Ucapannya kufur, tapi karena dia itu dalam kondisi bahagia dan dia tidak sadar dia ngomong seperti itu, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, tidak terjatuh dalam ya benar ucapannya kufur. Kayak contoh misalkan ada orang tiba-tiba jalan di kuburan, dia hanya ingin melewati kuburan sebagai jalan pintas, tiba-tiba kesandung, lalu posisinya sedang sujud di kuburan, lalu antum datang, kamu sujud di kuburan, kamu kafir. Dia tidak ngerti, dia kesandung orang ini, dia tidak sengaja, sudah jatuh tertimpa kafir lagi. Ini bukan tertimpa tangga masih sakit. Ini sudah jatuh tertimpa dikafirkan. Kemudian dikatakan di sini, innal qaula fi takfiri alil bidah wa takfiri umuman mabni ala aslaini azimain. Sesungguhnya menetapkan alul bidah itu terjatuh dalam kekafiran ataupun mengkafirkan secara umum, itu harus memperhatikan dua pondasi yang sangat besar. Ya. Ada dua pondasi utama yang besar yang harus diperhatikan. Jadi ketika ingin menetapkan orang tersebut dia terjatuh dalam kekafiran, maka kita harus memperhatikan dua pondasi yang besar. Baik. Yang pertama,
Dalalatul kitabi was sunnah ala anna al-qawla wal fi'la sadir minal mahkum alaihi mujibul takfir. Yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan yang keluar dari orang tersebut itu berkonsekuensi kufur. Contoh, ada orang mengatakan bahwasanya hukum yang kami buat lebih baik daripada hukum Allah. Atau dia menjadikan bagian dari agama sebagai bahan olok-olokan. Itu adalah ucapan dan perbuatan kufur. Dan kita tahu di antara para ulama ketika mereka mengatakan perkara yang bisa membatalkan keislaman itu adalah al-istihza'u biddin. Seorang itu memperolok-olok agama. Jelas dalilnya. Berarti sudah ada dalilnya tadi. Sudah ada dalilnya perbuatan dia ini, ucapan dia ini kufur. Lalu yang kedua, wasanihima, adapun yang kedua, intibaku hadzal hukum alal qail al muayyan awil fi'il al muayyan bihaitsu tatimmu syurutut takfir fi haqqihi wa tanfi'ul mawani'. Yaitu hukum itu ditetapkan pada orang tersebut ya, yang mengucapkan ataupun yang melakukan perkara yang berbau kekufuran tadi dengan syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalangnya. Sekarang ucapannya kufur, ternyata dia orang awam, orang jahil, berarti ada penghalang, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan kafir. Berikutnya, ucapan dia kufur. Dia orang alim. Apa syaratnya berikutnya? Atau penghalang berikutnya yang tidak boleh ada pada dia? Sudah enggak iqamatul hujjah? Kalau belum, tidak bisa. Tidak bisa. Jangan-jangan dia mengatakan seperti itu karena ittibaul hawa, mengikuti hawa. Ya. Jadi masalah seperti ini tuh tidak bisa sepele jemaah. Makanya dikit-dikit kafir, ya farfir gitu kan. Ini beda. Nah, perbuatannya oke, kita katakan dia perbuatan kufur, tapi pelakunya tidak bisa serampangan. Sekali lagi, sebuah kaidah yang datang dari hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau ucapan kafir tadi tidak terbukti benar pada saudara yang kita tunjuk, maka ucapan itu kembali kepada kita yang mengucapkan. Hati-hati. Hati-hati. Makanya para ulama tidak pernah gegabah dalam memvonis orang ini kafir, orang ini kafir, orang ini kafir. Kecuali jelas-jelas mereka dari zaman dulu dia dikatakan sudah orang yang terjatuh dalam kekufuran, dia sudah terjatuh dalam kebid'ahan. Contoh, kalau orang zaman dulu yang sudah kita katakan alul bidah seperti Wasil bin Atha, dia alul bidah. Jelas. Para ulama sudah sepakat. Dan ini sudah dari masa ke masa dikatakan dia itu ahlul bidah. Contoh yang lain misalkan, ya, bahkan ini bisa dikatakan dia telah keluar dari Islam, seperti apa yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan para ulama mengatakan ucapan dan perbuatannya itu kufur dan dia pun sudah ditegakkan hujjah, maka dia pun bisa dikategorikan sebagai orang yang telah jatuh dalam perbuatan kekafiran. Tapi kalau antum ketemu tetangga tadi, ya Allah jamaah, dia baru pulang ziarah tuh. Dia baru pulang ziarah kubur, nggak ngerti. Cuma ikut-ikutan, pupuk bawang kalau kata orang. Nggak ngerti. Loh, gimana pupuk bawang jenggot terus putih, Ustaz? Lebih putih dari pasar min. Putih gitu. Masa kita kemudian katakan dia tetap, ya bisa jadi. Dia mungkin tidak pernah belajar kok. Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah ikut kajian. Yang ada adalah nasihati dia. Iqamatul hujjah, suruh dia belajar. Supaya dia meninggalkan perbuatannya. Ya. Makanya lihatlah orang dengan pandangan kasih sayang.
Kita kepingin orang tersebut jauh dari perbuatan tersebut. Maka kita berupaya ngajak dia untuk belajar yang benar, mengetahui yang hak. Karena itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak dikatakan dia itu beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kan begitu. Baik. Wa hadani al-aslani aidan yantabiqani ala syakhsi indal hum alaihi bil ibtida. Maka dua kaidah ini juga diterapkan dalam menghukumi seorang itu yang terjatuh dalam perbuatan bid'ah awil fisik, ya, awil fiski, ataupun terjatuh dalam kefasikan. Yang pertama, dalalatul kitab was sunnah ala anna al-qawla awil fi'la as-sadir minal mahkum alaihi bid'ah. Ucapan dan perbuatan dia itu adalah ucapan dan perbuatan yang menunjukkan kebid'ahan. Wa qaulul qa'il muayyan awil fa'il muayyan tammat fi haqqihi syurutul tabdi' wa intafa'at mawani'uhu. Demikian pula ya, ucapan dia tadi atau perbuatan dia tadi secara syarat terpenuhi, dia dikatakan sebagai perbuatan dan ucapan bid'ah. Dan dilihat apakah ada penghalang yang terdapat pada dirinya atau tidak. Kalau tidak ada penghalang, maka dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ya, sebagai ahlul bid'ah. Ya, makanya dalam bab ini bab dikhususkan untuk para ulama. Adapun kita, siapa kita? Ya, siapa kita? Kita tidak bisa kemudian menghukumi orang itu kafir, orang itu bid'ah, orang itu fasik. Tapi yang berhak untuk menghukumi itu adalah para ulama. Ya, makanya bab ini jangan dijadikan sebagai ajang untuk main-main. Tapi kalau antum ingin mengatakan perbuatan dia kafir, kufur, perbuatan dia bid'ah, ucapan dia bid'ah, ucapan dia kufur, ucapan dia kefasikan, itu boleh. Tapi orangnya jangan. Kayak contoh tadi, ada orang pergi ziarah kubur. Antum katakan ziarah kubur dengan niat untuk ngalap berkah, itu adalah perkara syirik. Dan itu adalah perkara bid'ah. Dan bisa membawa pada kekufuran. Tapi orangnya belum. Ada orang melakukan maulid Nabi, antum katakan maulid Nabi bid'ah. Tapi pelakunya belum tentu antum katakan ahlul bid'ah. Ya, belum tentu antum katakan ahlul bid'ah. Mungkin belum sampai hujah, belum sampai nasihat kepada dia. Ya. Maka ini yang perlu dipenuhi dulu. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan kita dari bab yang ke-8, yaitu kaidah-kaidah yang terdapat dalam manhaj salaf. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang ke-9. Bab yang ke-9 penulis memberikan judul Mauqifus salafus saleh minal mubtadi'ah. Bagaimana sikap salafus saleh dalam menghadapi para pelaku bid'ah. Ya, dan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas sunnah sampai kita meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khotimah di atas ittiba terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.